Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Maaf, Mimin jarang upload video karena belakangan ini ada beberapa kendala yang belum terselesaikan. Jadi sedikit mengganggu dalam membuat video-video terbaru. Tapi insya Allah dimulai dari video ini, Mimin akan kembali rutin untuk selalu upload lagi. Dan untuk para subscriber setia, Mimin ucapkan beribu-ribu terima kasih guys. Untuk selalu setia menanti channel ini. Sekali lagi terima kasih guys. Oke, untuk menemani kalian semua di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film horor terbaru yang rilis di tahun 2024. Sebuah film horor dengan kengerian di level kasta yang paling tinggi. Jujur saja tidak semua orang akan sanggup untuk menonton film ini guys, termasuk Mimin sendiri. Karena kengerian dan kesadisannya sangat di luar nalar. Kalau boleh gue bilang, inilah salah satu film horor paling gila yang pernah diciptakan. Di mana si iblis dijadikan mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Film ini adalah sequel dari film Terrifier 2, dan buat kalian yang belum nonton Terrifier 2-nya, silakan cek di deskripsi ya. Kalian harus nonton agar ceritanya nyambung dengan Terrifier yang ketiga ini. Di cerita Terrifier 2, Art Clown dan Victoria yang juga adalah sama-sama iblis berseteru dengan keluarga Sienna. Dalam perseteruan tersebut, ayah dan ibu Sienna meninggal dan hanya menyisakan Sienna bersama adik kandungnya yaitu Jonathan. Sienna dan Jonathan selamat dan berhasil memenggal kepala si badut dalam pertarungan terakhir pada waktu itu. Walaupun sudah terpenggal, namun pada kenyataannya si badut tidak benar-benar mati. Mereka bangkit kembali untuk mencapai tujuannya. Dari sejak awal film, kengerian itu langsung disajikan guys. Di salah satu rumah, seorang gadis kecil terbangun dari tidurnya. Dia mendengar ada suara langkah kaki seseorang di atap rumah. Si gadis lalu membangunkan kedua orang tuanya, memberitahu apa yang ia dengar. Kedua orang tuanya cukup terkejut melihat anak gadisnya yang terbangun, padahal waktu sudah sangat larut malam. Namun mereka tidak menghiraukan apa yang dikhawatirkan oleh si gadis kecil, dan menyuruh si gadis untuk kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya. Tapi suara itu terdengar kembali. Berhubung besok adalah hari perayaan Natal, si gadis mengira kalau yang datang adalah Sinterklas yang biasa memberikan hadiah. Dan memang benar, terlihat di ruangan tamu ada sesosok yang menggunakan pakaian Sinterklas dengan menggendong sebuah bungkusan. Si gadis tidak berani untuk mendekat dan hanya melihatnya dari kejauhan. Alih-alih di bungkusan itu berisi mainan, namun terlihat dia mengeluarkan kapak. Adanya sebuah firasat buruk mulai si gadis rasakan. Apalagi ketika Sinterklas itu memasuki ke dalam kamar kakaknya. Tak lama kemudian terdengar suara hujaman benda tajam ke tubuh kakaknya yang sedang tertidur. Lalu setelah itu dia kembali memasuki ke kamar orang tuanya. Dan malam mengerikan pun terjadi. Istrinya yang masih terlelap belum sadar hingga ia pun terbangun karena merasa ada yang basah mengenai tangannya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kengerian yang terjadi. Melihat istrinya berteriak histeris, si badut malah mengejek dan menertawakannya. Dan sorry guys, di sini Mimin tidak bisa menampilkannya karena ini sungguh terlalu. Mia masih sempat bisa kabur dan dia langsung teringat kepada kedua anaknya. Julia tidak ada di kamar, namun di kamar Timmy, Mia melihat Timmy sudah wafat dengan seluruh tubuhnya sudah berceceran di mana-mana. Si badut tidak berhenti mengejar Mia hingga akhirnya Mia pun terkena hantaman kapak itu. Selagi Mia masih bisa bergerak, si badut tak henti-hentinya untuk terus menyerang. Dan sampailah kepada si badut merayakan malam Natalnya dengan memakan sebuah roti yang ia celupkan ke dalam susu hangat. Padahal semuanya sudah selesai. Namun naas Julia yang bersembunyi di dalam lemari dapur akhirnya diketahui oleh si badut. Entah apa yang si badut lakukan kepada Julia, tapi sudah dipastikan tidak ada satupun orang yang selamat pada malam mengerikan itu. Cerita sedikit mundur kembali ke 5 tahun sebelumnya. Beberapa saat setelah pertarungan sengit antara si badut dengan Sienna. Pada malam itu seorang polisi menemukan mayat yang terpenggal di sebuah gudang yang sudah terbengkalai. Polisi lalu menghubungi kantor untuk meminta bantuan. Setelah itu, dia lalu memeriksa ke tempat lainnya. Namun saat dia kembali melihat ke arah si mayat tadi,
mayat itu kini sudah tidak ada lagi di sana. Dan tiba-tiba dari arah belakang si badut yang tak berkepala menyerang polisi itu. Di tempat berbeda, tepatnya di sebuah rumah sakit, dokter penjaga mendengar ada suara teriakan di salah satu kamar pasien. Dengan sigap, dia pun bergegas untuk memeriksanya. Namun, betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang wanita berwajah hancur sedang nyemil tubuh dokter lainnya. Wanita itu tak lain adalah Victoria, kekasih dari si badut. Dan kepala si badut ada bersama Victoria. Sang dokter hanya terbujur kaku melihat kemustahilan yang terjadi. Di luar pun dia sudah disambut oleh si badut tak berkepala. Dan disinilah awal mula kebangkitan si badut bersama Victoria. Lalu cerita beralih kepada seorang pria bernama Greg. Greg adalah pamannya Sienna. Dia datang ke rumah sakit untuk menjemput Sienna. Diketahui setelah kejadian 5 tahun yang lalu, Sienna mengalami trauma yang sangat mendalam. Dan dia harus menjalani terapi di rumah sakit untuk pemulihan. Paman Greg yang peduli terhadap Sienna ingin di hari perayaan Natal tahun ini Sienna kumpul bersama keluarga pamannya. Di rumah itu kita juga diperkenalkan kepada Jessica dan putrinya yang bernama Gabby. Kedatangan Sienna sangat disambut baik oleh keluarga paman Greg, terutama Gabby yang merasa mempunyai kakak baru di rumah. Gabby sangat dekat dengan Sienna. Sementara di lain tempat, di sebuah rumah kosong yang sudah tak berpenghuni, lalu datanglah sebuah mobil yang tak lain adalah 2 orang pekerja bangunan yang hendak memeriksa keadaan di rumah itu. Jujur saja saat mereka memasuki rumah tersebut sangat terasa aura negatif di dalam rumah. Apalagi diketahui kalau dulunya rumah ini adalah rumah bekas terjadinya pembunuhan berantai. Semakin menambah cita rasa horor di dalam rumah. Mereka berpencar memeriksa melihat ke setiap ruangan yang ada. Dan di lantai atas, salah satunya melihat ada seseorang yang sedang terduduk di kursi. Tak lain dan tak bukan, itu adalah si badut. Sementara di kamar mandi ditemukan juga sesosok tubuh wanita dengan wajahnya yang sudah hancur. Mereka tak sadar kalau yang mereka temukan itu adalah iblis Luknut. Dan tak lama kemudian, si badut bersama Victoria pun bangkit. Mereka berdua adalah korban pertama setelah si badut dan Victoria bangkit dari tidur panjangnya. Si badut dan Victoria tampak senang atas kedatangan mereka berdua. Di rumah ketika Sienna makan bersama dengan keluarga paman Greg, tak bisa dipungkiri rasa trauma itu tidak bisa dengan mudah hilang begitu saja. Halusinasi itu muncul kembali seakan-akan nyata ada di hadapannya. Di sini kita juga diperkenalkan kepada Jonathan, adik dari Sienna yang selamat dari tragedi di masa lalu. Namun hingga sampai pada saat ini, Jonathan masih tinggal di kota sebelumnya. Dia memilih untuk tinggal di kota tersebut dan meneruskan kuliahnya. Berbeda dengan Sienna, Jonathan cukup kuat untuk melewati masa-masa menakutkan itu. Walaupun tak bisa dipungkiri, masih ada rasa kekhawatiran soal si badut akan kembali lagi. Kembali ke kediaman si badut. Si badut mulai mempersiapkan alat tempurnya untuk mencari mangsa. Dimulai dari palu, kapak, dan juga gas nitrogen cair. Dan pada malam itu, di salah satu kafe bar, si badut mulai beraksi. Awalnya mereka menerima keberadaan si badut dan mengajaknya untuk minum bersama. Namun kekonyolan terjadi di mana si badut malah berulah. Dia kencing di pangkuan si pria hingga terpaksa si badut harus mereka usir. Dan disinilah pesta darah pun dimulai. Mereka tak menyangka si badut membawa senjata dan menembak ke salah satu teman mereka. Si badut tertarik dengan kostum Sinterklasnya. Dia menguji senjata barunya yaitu nitrogen cair yang disemprotkan ke wajah orang itu. Belum puas sampai di situ, dia juga memukulnya dengan palu. Si badut melakukan itu hanya untuk mengambil jenggot dari si pria, yang menurutnya belum lengkap kostum Sinterklas tanpa menggunakan jenggot.
Pesta berlanjut ke sebuah mall yang dimana semua orang sedang merayakan perayaan Natal. Dan kebetulan di mall itu juga ada Sienna bersama dengan Gabby. Tak sengaja tiba-tiba Sienna mendengar sebuah lagu yang mengingatkan dia kepada kejadian di masa lalu. Dan benar saja, tak lama dia melihat ada seorang yang menggunakan kostum Sinterklas dengan membawa bungkusan. Si badut pun menoleh ke arah Sienna lalu melambaikan tangan kepada Sienna, seolah-olah mengucapkan selamat bertemu kembali. Sontak saja itu membuat Sienna menjadi sangat ketakutan. Jelas ini nyata dan bukan halusinasi yang ia lihat. Sienna pun lalu bergegas menemui Jonathan untuk memberitahukan kalau si badut telah kembali. Dia yakin itu adalah si badut. Tapi Jonathan tidak langsung percaya begitu saja, apalagi Jonathan tahu kalau Sienna belum sembuh dari rasa traumanya. Jonathan sendiri ingin melupakan semua kejadian itu. Kembali kepada si badut yang masih berada di dalam mall. Aksinya dimulai ketika dia berpura-pura menjadi paman Sinterklas dan memberikan beberapa mainan kepada anak-anak di sana. Anak-anak itu pun berhamburan menghampiri si badut. Tampak mereka sangat senang mendapatkan mainan. Seorang petugas acara yang tidak mengenali siapa si badut meminta kepada security untuk mengusirnya. Karena seharusnya bukan si badut yang ada di sana. Si badut tidak begitu berontak saat security mengusirnya. Malahan dia seperti mengejek petugas itu. Anak-anak terlihat tampak antusias membuka kado hadiahnya. Dan saat mereka membuka bungkusan kado itu, ledakan pun terjadi. Tak bisa dibayangkan berapa korban yang meninggal atas tragedi tersebut. Setelah Sienna menemui Jonathan, dia tidak hanya sekedar menemui Jonathan saja. Dia juga membawa senjata sakti untuk berjaga-jaga jikalau si badut menemukan keberadaannya. Senjata itu sengaja dia sembunyikan di dekat pohon Natal. Sampai pada saat itu, Sienna tidak memberitahukan kepada paman Greg, Jessica, ataupun kepada Gabby soal kejadian mengerikan yang pernah ia alami di masa lalu. Namun Sienna terkejut ketika Gabby bisa tahu soal apa yang dia tidak suka. Terutama ketika Gabby mengatakan kalau Sienna tidak suka dengan sereal. Bagaimana Gabby bisa tahu soal itu? Dan setelah didesak, Gabby akhirnya mengaku kalau diam-diam Gabby membaca buku diarinya Sienna. Gabby membaca semua isi diari itu, bahkan dia juga tahu soal kejadian mengerikan tersebut karena Sienna menuliskan secara detail di dalam diarinya. Ya tapi sudahlah, Sienna meminta kepada Gabby untuk jangan menceritakannya lagi kepada siapapun, termasuk kepada ayah dan ibunya. Cukup menjadi rahasia mereka berdua. Ketakutan Sienna pun terbukti ketika sebuah berita di televisi yang mengabarkan terjadinya sebuah ledakan di dalam mall. Dan beberapa saat sebelumnya, Sienna ada di mall itu melihat si badut. Tentu saja itu membuat Sienna langsung panik ketakutan. Dia juga meminta bahkan memaksa agar paman Greg segera menjemput Jonathan. Dia takut akan keselamatan Jonathan, walaupun sebenarnya Greg dan Jessica sendiri merasa aneh dengan tingkah laku Sienna. Dan wajar saja Greg dan Sienna merasa aneh karena mereka tidak tahu bahaya yang sedang mengintai. Tapi Greg mengikuti apa yang Sienna minta untuk menjemput Jonathan. Sementara itu, pesta masih terus berlangsung dan kini menyasar kepada dua pasangan kekasih yang menjadi korban keganasan si badut. Pasangan kekasih itu adalah teman kuliahnya Jonathan. Sienna berusaha tidur untuk menenangkan diri. Dalam tidurnya, dia sempat bermimpi kembali ke masa lalu bersama dengan ayahnya. Sang ayah adalah seorang penulis komik. Pada saat itu, dia menggambar superhero wanita layaknya seperti malaikat. Ayahnya berkata kalau gambar ini menceritakan tentang Sienna sendiri, di mana nantinya Sienna adalah orang terpilih yang akan melawan kekuatan jahat si iblis. Dalam gambar itu juga diperlihatkan seorang wanita memegang sebuah pedang. Dan pedang itulah satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan si iblis. Kalau kalian nonton Terrifier yang kedua, kalian pasti tahu Sienna adalah orang terpilih yang akan melawan si badut dengan kekuatan pedangnya. Dalam mimpinya Sienna terbangun. Lalu terdengar suara dari luar seperti suara paman Greg yang sedang berbicara dengan Jessica.
Sienna pun lalu turun untuk menghampiri. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat Victoria bersama si badut sudah ada di sana. Dan terlihat juga tubuh seseorang tanpa kepala yang dipaku ke tembok. Belum diketahui tubuh siapa itu. Dan pesta akan dimulai kembali di rumah kediaman Paman Greg. Satu-satunya yang dia ingat adalah Gabby, namun si badut menghalaunya. Pergulatan terjadi. Sienna berusaha menggapai pusakanya yang ia simpan di balik meja. Tapi si badut memukul Sienna hingga dia pun jatuh pingsan. Si badut dan Victoria tidak langsung mewafatkan Sienna. Dia ingin bermain-main di hadapan Sienna terlebih dahulu. Sienna tersadar kembali, namun dengan kondisi yang sudah terikat di kursi. Begitu juga dengan Jessica yang kini dia pun menjadi tawanan si badut. Dan diketahui kalau tubuh itu adalah tubuh miliknya Paman Greg. Karena si badut memperlihatkan kepala Paman Greg yang sudah terpisah. Kejutan demi kejutan mulai diperlihatkan. Sekarang mereka dihadapkan dengan sebuah bungkusan yang ditutupi koran. Dan bungkusan itu berisi kepala yang sudah tak dikenali lagi. Sienna histeris karena dia mengira itu adalah Gabby. Tapi Jessica, naluri seorang ibu, tahu kalau itu bukanlah Gabby. Setelah pertunjukan selesai, kini giliran Jessica yang menjadi korban selanjutnya. Dan maaf guys, ini sungguh terlalu. Tak lama sayangnya Gabby berhasil mereka temukan. Lalu si badut memberitahu kepada Sienna kalau kelapa itu adalah kelapanya Jonathan. Si badut memasangkan kacamata Jonathan di tengkorak itu. Melihat Sienna yang berteriak histeris, itu menjadi kebahagiaan bagi si badut dan Victoria. Seperti biasanya si badut mengejek Sienna. Tujuan utama si badut dan Victoria adalah untuk mendapatkan raganya Sienna. Karena Sienna adalah orang terpilih yang bisa digunakan tubuhnya oleh Victoria agar bisa hidup di alam dunia. Victoria pun mulai mencoba memasuki ke dalam tubuh Sienna. Namun tak semudah itu untuk Victoria mengambil raga Sienna. Karena di dalam raga Sienna sudah dijaga oleh kekuatan lain. Dalam percobaan itu Victoria gagal, tapi masih ada upaya terakhir agar Sienna mau memberikan tubuhnya, yaitu dengan mengancam Sienna. Jika Sienna tidak bersedia, maka Gabby akan menjadi korban selanjutnya. Tak ada pilihan lain untuk Sienna pada saat itu. Namun Gabby cukup cerdik guys. Sebelumnya Gabby memohon diberi kesempatan agar dia bisa memberikan sebuah kado hadiah untuk Sienna. Dan permohonan itu didengar oleh Victoria, yang memang Victoria adalah iblis yang senang dengan hadiah. Dia pun memberikan kesempatan itu. Sienna diberi kesempatan untuk membuka kado hadiah pemberian Gabby. Sebuah hadiah sekaligus secercah harapan untuk bisa menghancurkan si iblis. Hadiah itu tak lain adalah pedangnya Sienna. Pedang yang mampu melukai si iblis. Dan inilah dia pertarungan yang sesungguhnya. Sienna langsung menyerang si badut dan menancapkan pisau itu ke tubuh Victoria. Melihat Victoria yang sudah tidak berdaya, tidak membuang waktu lagi. Sienna langsung memisahkan kepala dengan tubuhnya Victoria. Pertarungan belum selesai, si badut yang masih hidup menyerang Sienna dengan gergaji mesin. Pertarungan cukup alot yang tak bisa dihindari. Dengan penuh perjuangan dan dedikasi tinggi, akhirnya Sienna berhasil menikam si badut dengan pedang sakti itu. Sementara terlihat bekas dari darah Victoria menghancurkan lantai dan membuat sebuah lubang menuju ke alam goib. Gabby yang tak sempat menghindar malah terperosok masuk ke dalam lubang. Kini yang bingung Sienna sendiri antara dia menyelamatkan Gabby atau dia melepaskan si badut. Tapi Sienna lebih memilih untuk menyelamatkan Gabby. Kekonyolan terjadi di mana Sienna memberikan tumpuan untuk Gabby bisa naik kembali dengan pedangnya. Sekuat apapun dia berusaha, tapi usahanya yang kurang tepat dan pada akhirnya Gabby tak bisa terselamatkan. Perjuangan yang sia-sia, si badut berhasil kabur sementara Gabby pun tak terselamatkan. Tapi di sini Sienna sadar satu hal, kalau dia mempunyai kekuatan yang sebelumnya belum ia sadari. Terbukti luka di tangannya bisa sembuh dengan sendirinya. Di sini perjuangan belum berakhir guys. Sienna berjanji akan menemukan Gabby kembali. Dan dia juga berjanji akan menghancurkan si iblis dengan kekuatan yang ia miliki sekarang.
Di akhir film, si badut nampak sedih atas wafatnya sang kekasih Pujaan Hati. Baru saja dia mendapatkan kekasih, namun sekarang hubungannya kandas tak tersisa. Mungkin sudah menjadi takdir bagi si badut untuk hidup sendiri. Tapi si badut tidak menyerah sampai di sini. Dia akan melakukan banyak hal untuk membuat dirinya tetap senang. Dan kelanjutan film ini akan tersedia 1 tahun kemudian, karena film ini akan rutin dalam 1 tahun sekali. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang diceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.